يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين يا ثار الله لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين يا ثار الله لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين يا ثار الله لبيك يا علي لبيك يا علي لبيك يا علي لبيك يا علي يا مرتضى لبيك يا علي لبيك يا علي لبيك يا علي يا مرتضى لبيك يا علي لبيك يا علي لبيك يا علي يا مرتضى لبيك يا علي لبيك يا علي لبيك يا علي يا مرتضى لبيك يا مهدي لبيك يا مهدي لبيك يا مهدي لبيك يا منتظر يا منتظر لبيك يا مهدي لبيك يا مهدي لبيك يا مهدي يا منتظر لبيك يا مهدي لبيك يا مهدي لبيك يا مهدي يا منتظر لبيك يا مهدي لبيك يا مهدي لبيك يا مهدي يا منتظر صلوا على حسين منه وهو من حسين صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم mohon kalau bisa kita lebih tenang ikhwani wa akhwati a'zamallahu ujurana wa ujurakum bimusabikum bi Abi Abdillah al-Husain Assalamu alayka ya Aba Abdillah Assalamu alayka wa alal arwahi allati hallat bifinaik Salamullahi ta'ala alaykum jami'an ma baqina wa baqiya al-layl wal nahar wa la ja'alahu Allahu akhir al-ahd minna li ziyaratikum Assalamu ala al-Husain وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليهم السلام أما بعد saudara-saudaraku sekalian hadirin dan hadirat, pertama-tama marilah kita ucapkan bela sungkawa kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan memohon permakluman dari beliau atas segala kekurangan kita dalam melaksanakan dan menyampaikan duka cita ini. Kita ingin Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima apa upaya kita dalam berduka ini dengan rela dan dengan permakluman yang tinggi. Demikian pula kita ucapkan hal yang sama kepada keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam,
terutama kepada Sayyidatu Nisa'il Alamin, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra salamullahi ta'ala alaiha. Ya Sayyidati wa Maulati, laqad qassarna wa qasarna fi muasatina bimusabi ibniki Abil Ahrar Sayyid Syuhada Abu Abdullah Al-Husain. Sungguh betapapun kami berupaya, wahai putri Rasul sallallahu alaihi wasallam, kami masih merasa kurang dalam berduka atas luka dan tragedi yang sangat mendalam ini. Demikian pula kita sampaikan kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib atas kekurangan kita. Demikian juga kepada Al-Hasan saudaranya dan seluruh imam, terutama baqiyatullahi fil aradin, Aba Saleh sahib al-asri wal zaman, Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar. Dengan pembukaan itu, marilah kita memulai acara ini. Dan saya ingin kali ini kita membahas, karena kita sudah sering, insyaallah ta'ala, semoga sebagian dari kita sudah tahu dan sudah mengenal tentang siapa Imam Husain. Karena dalam peristiwa ini ada dua sisi yang bisa kita lihat. Sisi Imam Husain dan mereka yang bersama Imam Husain dalam kafilah Karbala, dan sisi mereka yang meninggalkan Imam Husain dengan berbagai alasan, sisi yang tidak ikut dalam peristiwa itu. Kita sering sudah berbicara tentang peristiwa Karbala, mereka yang ikut serta dalam peristiwa tersebut, dimulai dengan pemimpinnya Sayyidus Syuhada Abil Ahrar Imam Husain salamullahi ta'ala alaih. Kita sudah sering mendengar tentang bagaimana saudara-saudara beliau, anak beliau Sayyidah Zainab salamullahi ta'ala alaiha, dan peran dan tugas yang mereka jalankan dengan sempurna dalam peristiwa Asyura. Tapi ada sisi lain, ada aspek lain dalam sejarah ini, yaitu aspek mereka yang ada di zaman itu tetapi tidak ikut serta dalam peristiwa tersebut. Kita yang hadir di sini sekarang lebih relevan melihat yang tidak hadir itu, karena kita hikmah Allah, lutuf Allah, dan kehendak Allah tidak ikut serta dalam peristiwa tersebut. Jangan-jangan kita lebih relevan berbicara tentang yang tidak ikut serta tersebut. Siapa mereka dan mengapa mereka tidak ikut serta, dan ada berapa golongan yang tidak ikut serta. Karena penting sekali untuk kita ketahui bahwa pada zaman itu, seperti di semua zaman, dan ini seringkali orang mengira bahwa zaman dulu itu zaman orang-orang yang lemah, zaman tidak ada teknologi, zaman belum maju, zaman yang jauh lebih sederhana. Tidak ya ikhwan. Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menarasikan masa lalu seperti itu. Justru Al-Quran menunjukkan bahwa masa lalu itu masa di mana orang-orang jauh lebih kuat, jauh lebih panjang umurnya, jauh lebih besar kekuasaannya. Ini kata Al-Quran, bukan kata saya. Al-Quran menunjukkan ketika berbicara tentang kaum-kaum terdahulu dan mengapa Allah mesti memusnahkan dalam bentuk mukjizat, karena mereka tidak bisa dikalahkan dengan cara-cara yang bersifat material. Allah turun tangan untuk mengalahkan, menghancurkan mereka. Saking kuatnya mereka, saking jagonya mereka, saking hebatnya mereka, saking dahsyatnya teknologi mereka. Ini yang perlu kita ketahui. Jadi zaman bukan makin maju sebenarnya, hanya kita berilusi zaman itu makin maju, orangnya makin hebat. Kata siapa? Al-Quran tidak berbicara seperti itu. Bahkan lebih daripada itu, bukti-bukti arkeologis, bukti-bukti antropologis, dan bukti-bukti historis menunjukkan sebaliknya. Contoh, sampai sekarang ada yang bisa bikin bangunan seperti Candi Borobudur? Tidak ada.
tidak di Nusantara, tidak di luar Nusantara. Bertahan bangunan itu ribuan tahun. Ya, itu artinya orang dulu jauh lebih hebat. Dan begitu juga peninggalan-peninggalan masa lalu sampai sekarang bertahan. Kalau Anda buka sejarah sekarang gampang, tinggal buka di Google, Anda akan lihat bangunan di masa lalu bertahan ribuan tahun. Bangunan sekarang 10 tahun, 20 tahun ambruk. Itu artinya apa? Masa lalu orang hebat dari segi tertentu. Orang hebat tapi kekurangan sesuatu yang tidak ada, dan ini poin yang akan saya bahas. Ikhwani wa akhwati fillah, Allah subhanahu wa ta'ala merahmati semua manusia, merahmati umat manusia ini. Dan ketika umat manusia menyeleweng, pindah dari jalan fitrahnya, dari jalan yang lurus, Allah subhanahu wa ta'ala selalu menurunkan kepada mereka nabi. Baik nabi yang mendeklarasikan risalah yang disebut dengan rasul, maupun nabi yang hanya untuk beberapa kelompok saja. Tapi Allah selalu membimbing umat untuk tetap di jalan yang lurus. Supaya apa? Supaya mereka mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Subhanallah, Allah selalu perhatian terhadap makhluk yang bernama manusia ini. Demikian juga jin. Tapi karena kita tidak sedang bicara tentang jin, kita fokus tentang manusia. Allah selalu perhatian atas nasib dan bagaimana manusia ini bisa jalan di jalan yang lurus, di jalan yang sesuai dengan fitrahnya, sehingga tidak kontradiksi antara apa yang diinginkan dan keburukan yang dia jalankan dan fitrah atau panggilan dari dalam hatinya. Karena setiap kali ada kontradiksi, manusia akan mengalami kesesatan, mengalami kesedihan, mengalami keterasingan, mengalami kegelisahan yang tidak bisa dia jelaskan. Kenapa saya gelisah? Kenapa bangun pagi saya gelisah? Kenapa mau tidur saya gelisah? Ini karena kontradiksi antara apa yang Allah ciptakan di dalam dirinya, di dalam relung dirinya, dengan apa yang dia inginkan, apa yang dia kerjakan. Kontradiksi ini menciptakan suatu kontraksi, konflik, dan ini mengakibatkan manusia selalu dalam kegelisahan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan nabi demi nabi. Bahkan untuk Bani Israel saja dalam sebuah riwayat diturunkan 120.000 nabi. Nabi di zaman lalu, masa lalu itu nabi yang sangat banyak, sama seperti kita-kita. Kadang-kadang tidak dikenal di luar kampungnya atau di luar perkampungannya dia sebagai nabi. Tapi tetap saja umat selalu mengkhianati nabinya, mengkhianati rasulnya. Ini cerita dalam Al-Quran lengkap. Makanya kalau kita baca Al-Quran, kita akan heran, kenapa ya umat-umat terdahulu ini kok begitu mudah menyeleweng. Nah, ikhwani wa akhwati fillah, kemudian datanglah Rasul sallallahu alaihi wasallam, nabi terbesar, teragung, dan Allah memutuskan inilah nabi dan rasul terakhir. Setelah ini tidak ada lagi nabi dan rasul, tidak ada wahyu yang perlu diturunkan untuk manusia. Wahyu sudah lengkap ada di dalam Al-Quran. Semua yang mau Allah sampaikan sudah Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Tidak ada perlu tambahan lagi. Dan yang lebih penting daripada semua itu, Allah mengutus seorang nabi yang paling sempurna di antara semua nabi yang lain. Baik dari segi akhlaknya, baik dari segi ramah keramahannya, kasih sayangnya, perhatiannya. Sampai di dalam Al-Quran disebutkan Raufur Rahim, yang tidak diberikan sifat kecuali kepada Allah dan kepada Rasul. Raufan Rahima, sangat peduli, lemah lembut, sekaligus penuh kasih sayang. Dalam tafsir-tafsir disebutkan apa yang dimaksud rahmat. Apa bedanya rahmat dengan yang kita sebut sebagai misalnya mahabbah, misalnya ra'fah? Apa sih hakikatnya rahmat? Para mufassir mengatakan hakikatnya rahmat adalah
tetap berlanjutnya cinta dan kasih sayang meskipun kita tahu orang yang kita sayangi ini punya banyak kelemahan. Itu maksudnya rahmat. Makanya di dalam Al-Quran Allah ketika berbicara tentang perjodohan kan pasti banyak sudah sakinah, mawaddah dan rahmah. Di situ istilahnya progresnya. Pertama, kita ketika mau berhubungan dengan jodoh kita melihat, kita menemukan sesuatu yang disebut dengan sakinah tidak dengan pasangan ini. Sakinah artinya ketenangan. Kalau kita belum apa-apa sudah saling bertolak belakang, ya sudah, nggak bakal jodoh ini. Awalnya ada ketertarikan dulu, kita tertarik. Kemudian mawaddah ini adalah kasih sayang yang timbul pada saat itu, pada saat melihat itu, pada saat kita melihat kelebihannya. Ini mawaddah. Artinya cinta yang timbul akibat kita melihat keindahan pasangannya, atau kita melihat kelebihan yang ada pada pasangan, atau kita mengharapkan kelebihan itu ada padanya. Tapi rahmat itu yang paling abadi. Dalam hubungan dengan pasangan kita harus ingat, rahmat itu adalah tetap berlanjutnya kasih sayang kita meskipun kita sudah tahu, oh banyak sekali ternyata kelemahannya ini. Waduh, ternyata ini banyak kelemahannya. Tapi kalau masih ada di hatimu kasih sayang, itu namanya rahmat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala seperti itu memperlakukan kita. Ini semua kita ini, semua saya terutama dan semua hadirin di sini ini banyak sekali kekurangan yang Allah tahu. Tapi Allah tetap rahmat. Allahur Rahmanur Rahim. Nah, dalam mengutus Rasul yang terakhir, dalam rangka mengemban wahyu terakhir dan kenabian terakhir, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wahai Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, tidaklah aku mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi sekalian alam. Artinya Rasulullah tahu kelemahan semua orang, tahu persis siapa yang munafik di antara sekitarnya, tahu persis siapa musuhnya, tahu persis siapa yang akan membantai keluarganya, tahu persis siapa yang di hatinya ada cinta dunia yang lebih daripada cinta Allah. Rasul tahu semua itu. Tapi Rasul rahmat. Dengan mengetahui itu tidak berkurang cintanya, tidak berkurang kasih sayangnya. Karena Rasul adalah yang terakhir. Sejarah sudah berulang-ulang Nabi dibunuh, diusir, sampai Nabi itu meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seperti cerita Nabi Nuh, sudah ya Allah, sudah cukup saya berdakwah, 950 tahun saya berdakwah dan tidak ada yang mau mendengar, bahkan mereka meledek, mencaci maki, mengolok-ngolok saya, ya Allah, habisin semua ini umat sudah. Karena 950 tahun, saya baca dalam riwayat diceritakan bahwa Nabi Nuh berdakwah itu bahkan anak dan istrinya pun mengolok-ngolok dia, bilang apa sih yang kamu lakukan sudah 950 tahun. Subhanallah, itu usia dakwahnya loh ya, bukan usia Nabi Nuh. Dalam Al-Quran disebutkan usia dakwahnya 950 tahun. Ya akhi, ikhwani wa akhwati, coba antum sebulan aja upayakan untuk memperbaiki orang, mampu nggak antum? Kuat nggak? Ternyata orang itu bukan hanya tidak mau mendengar, tapi justru mengolok-ngolok kita, menghina kita, meremehkan kita, menganggap kita nggak ada artinya. Malah terakhir dalam riwayat disebutkan Nabi Nuh itu dianggap orang gila oleh umat. Makanya Nabi Nuh nggak kuat. Ya Allah, la tadhar minal kafirina dayyara, innaka in tadharhum tudhillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Ya Allah, jangan sisakan dari mereka ini sama sekali, jangan sisakan. Karena mereka kalau melahirkan anak hanya akan melahirkan anak yang sama fajirnya, yang sama bejatnya. Ajib, karena Nabi Nuh sudah tahu 950 tahun itu artinya kalau zaman sekarang lebih dari
9 generasi. Jadi Nabi Nuh misalnya menghadapi satu orang, kemudian orang itu menolak. Nabi Nuh mungkin berharap, oh nanti mungkin anaknya ini akan lahir anak yang baik. Sahih, masuk akal. Ternyata anaknya juga menolak. Lah mungkin nanti ini setelah ini 9 generasi, 9,5 generasi Nabi Nuh menunggu. Ada nggak di antara mereka yang mau mengikuti? Pada akhirnya Allah bilang, nggak ada ya Nuh, sudah cukup, nggak ada. Terus apa yang dilakukan Nabi Nuh? Khalas, habisin semuanya, jangan sisain, karena mereka ternyata hanya melahirkan gen-gen yang sama buruk. Tapi tidak demikian dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Salamullahi ta'ala ya Rasulullah, ya Imam ar-Rahmah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Rasulullah tahu, bukan tidak tahu. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah? Mari kita mulai melihat bagaimana perlakuan Rasulullah terhadap umat. Ini sejarah umat yang saya mau bicarakan. Pertama yang dilakukan oleh Rasulullah yang tidak ada dalam catatan sejarah. Tidak ada manusia dalam sejarah manapun melakukan seperti ini. Tidak ada. Pada saat Fathu Makkah, apa yang biasa disebut sebagai penaklukan Makkah, tapi sebenarnya terjemahan yang benar dalam bahasa Arab, Fathu Makkah adalah pembebasan Makkah. Makkah telah dikuasai oleh musuh-musuh Rasul dan menjadi tempat atau pangkalan menyerang dakwah Rasul dari sejak awal. Isinya makhluk-makhluk bejat, kalau sekarang disebut sebagai penjahat-penjahat perang. Semua hukum dia langgar, baik hukum normatif yang berlaku ketika itu, maupun hukum agama, maupun hukum moral, maupun hukum kemanusiaan. Semua sudah mereka langgar. Ibaratnya seperti Israel sekarang. Sahih? Mereka ini orang-orang yang bejatnya sudah tidak terukur. Menceraikan antara suami dan istri, memisahkan antara saudara, menindas, memperbudak orang, mencuri, merampok, dan semua kejahatan. Mengambil, bahkan yang terjahat di antara semuanya, menjadikan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah jadikan pertama bagi makhluk yang bernama manusia sebagai tempat ibadah, justru mereka jadikan sebagai tempat kenistaan, di mana di hari-hari tertentu dalam tradisi jahiliyah mereka akan telanjang mengelilingi Ka'bah. Na'udzubillah min dzalik. Lalu mereka melakukan semua kebejatan di sana yang tidak patut saya sampaikan dalam majelis seperti ini. Mereka sudah sampai pada derajat di mana Allah pun mereka hinakan. Coba, Rasulullah dalam dakwah 23 tahun selalu menghadapi orang-orang ini sebagai agresor, tiran. Tapi apa yang dikatakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk di Makkah dan berhasil membebaskan? Al-Abbas paman Rasul mengatakan, ya Rasulullah, kamu sudah menang, apa yang mau kamu lakukan kepada mereka? Rasulullah bilang apa? Rasulullah bilang, ya Abbas, aku lebih baik daripada Yusuf yang tahu dan diperlakukan oleh saudara-saudaranya tetapi tetap menerima mereka di istananya. Aku lebih baik dari Yusuf. Maka Rasulullah mengatakan, la tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Sudah, tidak ada beban-beban bagi kalian semua. Semoga Allah mengampuni kalian semua. Syuf, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menang, dan orang-orang ini bukan orang-orang istilahnya tidak punya BAP. Semuanya ini orang-orang bejat, para penjahat perang yang data kejahatannya ada pada Rasul dan pada umat. Paham ya? Oleh sebab itu, pada saat Rasulullah, ini kembali ke belakang sedikit, pada saat Rasulullah memasuki Makkah, Abu Sufyan menurut cerita Tarikh At-Tabari mengatakan kepada Abbas, lihat itu ponakanmu sekarang sudah menjadi raja seluruh tanah dan jazirah Arabia. Abbas mengatakan apa? Mari kita lihat apa yang dia lakukan. Kalau raja-raja akan menghabisimu dan menghabisi semua keturunanmu. Ketika Rasulullah akhirnya memberikan amnesti dan pengampunan kepada semuanya, kembali Al-Abbas mengatakan kepada Abu Sufyan,
ya Aba Sufyan, inna hadza nubuwatun wa laisa mulkan. Ini kenabian, bukan kerajaan. Yang diemban oleh Rasul adalah kenabian, bukan kerajaan. Karena Rasulullah mengampuni semuanya. Penjahat-penjahat perang yang telah menyusahkan Rasul, membunuh orang yang paling dicintai di zamannya, yaitu Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah dibunuh oleh orang-orang ini. Bahkan Rasulullah melihat bagaimana Hindun memakan hati atau jantung dari Sayyidina Hamzah, memperlakukan seperti itu. Rasulullah tahu, menyaksikan semua ini, tapi Rasulullah memaafkan. Dan ini yang penting kita ketahui, dari sisi Rasul, dari sisi Ahlul Bait, mereka nggak punya target jangka pendek. Nggak ada istilah target jangka pendek. Mereka nggak seperti kebanyakan orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak beriman kepada hari akhirat. Mereka ini jangkanya terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah juga nggak pernah terpepet oleh deadline atau tenggat waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak punya tenggat waktu. Makanya sebagian di antara ikhwan kita sering bilang, kapan ya Ustaz munculnya Imam Mahdi? Terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah nggak sedang punya jadwal tertentu harus jam sekian, hari ini, bulan ini, tahun ini. Nggak ada. Makanya dalam doa Jaushan Shaghir, kalau kita sering baca, itu disebutkan di situ zu'anatin la yu'jal, memiliki masa yang panjang dan tidak terburu-buru. Allah nggak terburu-buru dengan sesuatu. Nggak ada yang memburu Allah, nggak ada yang membuat dia tergesa-gesa. Na'udzubillah min dzalik. Demikian juga dengan para kekasih Allah. Maka kembali Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memaafkan. Apakah orang-orang yang dimaafkan oleh Rasul yang disebut di dalam sejarah dengan at-tulaqa, yang dibebaskan oleh Rasul ini kemudian mengubah jalan hidupnya, mengubah pilihan-pilihannya? Marilah kita baca sejarah. Mereka ternyata tidak kemudian kembali kepada hatinya, tidak pula kemudian bertanya, kok saya diperlakukan seperti ini, harusnya saya mengubah diri. Tidak. Kenapa? Karena orang yang tidak percaya dengan hari akhirat, tidak percaya dengan adanya kehidupan setelah mati, tidak percaya adanya pahala-pahala di sisi Allah, mereka itu terburu-buru, targetnya sekarang. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Paham ya? Ini yang membedakan antara orang mukmin dengan orang kafir. Orang kafir makanya gigih, sangat serius, yang di depan mata ini dikejar habis-habisan. Sementara orang beriman percaya bahwa masalah bukan hanya berhenti sekarang, masalah akan terus berlanjut, terus dan tidak tahu kapan, ila abadil abidin. Nanti antum semua akan dibangkitkan dari satu kehidupan ke kehidupan yang lain, kehidupan yang lain, kehidupan yang lain, dan semua yang kita kerjakan di kehidupan ini akan selalu menghantui kita dan menguntit kita dalam setiap kebangkitan kita, sampai kebangkitan terbesar, yaitu di hari kiamat. Semuanya akan nguntit kita dari belakang itu, amal-amal, perbuatan-perbuatan. Makanya di dalam Al-Quran, dan ini juga yang diucapkan oleh Sayyidah Zainab salamullahi ta'ala alaiha ketika berhadapan dengan Yazid, beliau mengatakan, pemberian, ketika Yazid bertanya kepada dia, bagaimana engkau melihat kemenanganku dan kekalahan kalian, kekuasaanku dan terbantainya kalian semua? Sayyidah Zainab mengatakan, wallahi ini bukan suatu karunia dari Allah, ini penguluran waktu biar tambah banyak engkau berbuat keburukan, dan nanti keburukan-keburukan ini yang akan mengejarmu, memburumu, menghantuimu, menguntitmu dari belakang. Nah, kembali, mereka yang dibebaskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini kita sebut sebagai elit yang berhadapan dengan Imam Hussein. Paham? Ini karena masyarakat itu di semua zaman, apalagi di masa lalu, itu terbagi menjadi dua. Semua masyarakat di semua tempat, di Indonesia, di Malaysia, di
Timur Tengah, dimanapun itu selalu terbagi menjadi elit dan awam. Pasti itu ada elit, ada awam. Siapa itu elit? Elit itu orang yang bisa mempengaruhi, nggak harus orang kaya, tapi bisa mempengaruhi. Jadi yang disebut sebagai ulama itu elit, yang disebut sebagai orang kaya itu elit, yang disebut sebagai politisi itu elit, yang disebut sebagai tokoh masyarakat itu elit. Kalau sekarang di sini istilahnya tokoh masyarakat itu elit. Yang disebut sekarang sebagai influencer di YouTube itu elit. Siapapun yang bisa mempengaruhi masyarakat kebanyakan yang disebut sebagai awam, jadi jumlahnya elit pasti lebih sedikit daripada awam. Awam mayoritas, jumlahnya paling besar. Elit pasti sedikit dari jumlah sedikit, tapi dia bisa mempengaruhi kebanyakan orang. Dan karena dia bisa mempengaruhi kebanyakan orang, pastilah elit ini yang harus kita pantau, kita lihat, jangan masyarakatnya. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa ya Ustaz, tidak lama setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, yaitu kurang lebih 41 tahun setelah wafat beliau, umat kok bisa membantai Al-Husain salamullahi ta'ala alaih dan keluarganya dengan cara yang keji dan sadis dan tragis seperti itu? Ya akhi, ya ikhwani, yang membantai dari awal memang sudah merencanakan, karena elitnya yang menggerakkan. Dari awal mereka merasa kalah dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak punya strategi untuk menghadapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara yang baik, dan tidak punya strategi atau taktik apapun, kehilangan segala daya upaya dalam menghadapi Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Nggak ada cara lain kecuali membunuh. Nggak ada cara yang lebih elegan, nggak punya cara yang lebih cantik, permainan yang lebih halus, tidak ada. Kalah semuanya. Karena Rasul dan Ahlul Bait dibimbing oleh Allah bagaimana sih supaya menjadi teladan. Sementara mereka kehilangan, mereka waktunya mepet. Mereka tahu kalau nggak sekarang kapan lagi. Nah ini yang akan saya cerita. Oke, pada saat Rasul membebaskan Tulaqah, elit Tulaqah ini, elit yang dibebaskan oleh Rasul dari segala macam tuntutan hukum, padahal mereka melakukan segala macam kejahatan perang dan melakukan segala macam pelanggaran hukum, tapi Rasulullah membebaskan, memberikan istilahnya sekarang amnesti massal. Mereka ini berkonsolidasi, nggak diem. Elit musuh ini tadi konsolidasi terus menerus. Dan ini bukan kata saya, baca Tarikh At-Tabari, baca Al-Waqidi, baca Ibn Asakir, baca Abi Mikhnaf dalam maktalnya, baca juga bukunya Al-Kaf'ami dan lain sebagainya. Mereka semua menjelaskan bahwa bibit-bibit ini terus bergerak, memobilisasi, mengkonsolidasi, mempengaruhi awam biar menentang Ahlul Bait. Oleh sebab itu jangan heran kalau kita lihat Imam Husain, orang sering berpikir, Imam Husain ini maaf, naudzubillah min dzalik, Imam Husain ini agresif ya, mau salah ya ikhwan, antum tidak baca sejarah. Berapa puluh kali Al Hasan dan Al Husain ini mengalah. Mari kita jelaskan satu-satu. Imam Husain pertama kali terikat dengan perjanjian bersama dengan Imam Hasan agar setelah Muawiyah mati tidak ada yang bisa menggantikan kecuali Imam Hasan ataupun Imam Husain. Ini perjanjian tertulis. Dan bahwa pihak sono tidak mengganggu keinginan-keinginan Imam Hasan. Tapi apa yang terjadi? Pertama, waktu Imam Hasan syahid diracun, pihak sana sudah bergerak untuk pertama mencegah wasiat Imam Hasan untuk dikuburkan bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya akhirnya dia dikuburkan di Baqi. Itu Rasulullah padahal dia sudah berwasiat kepada Imam Husain, kuburkan aku di samping ayahku. Dia menyebutkan istilah abi, itu maksudnya jaddi, kakekku. Tapi kemudian ini tadi elit ini, wah nggak bisa, masa khalifah ketiga aja dikuburkan di
Baki kok ini Hasan siapa dia dikuburkan di samping Rasul. So, ini yang diedarkan. Maka hampir saja terjadi pertempuran ketika itu. Ini sebelum Muawiyah mati. Sudah ada keinginan untuk itu. Kemudian Muawiyah bukannya menepati janjinya dan kesepakatannya dengan Imam Hasan agar tidak mengangkat, secara spesifik disebutkan tidak mengangkat Yazid putranya, karena tidak ada presidennya. Kalau kita lihat kekhalifahan ini, pertama adalah khalifah pertama diangkat melalui musyawarah, khalifah kedua ditunjuk tapi bukan anak oleh khalifah pertama, tapi bukan anak, ingat, bukan anak. Khalifah ketiga dilakukan melewat sebuah dewan permusyawaratan. Khalifah keempat diangkat bersama-sama aklamasi karena adanya pemberontakan. Jadi tidak ada metode khusus, kalau sekarang prosedur khusus untuk pengangkatan khalifah. Dan dalam kesepakatan antara Imam Hasan dengan Muawiyah dijelaskan Muawiyah tidak boleh menunjuk anaknya Yazid. Kenapa tidak boleh menunjuk anaknya Yazid? Karena Muawiyah dari awal sudah koar-koar, sudah istilahnya orang sekarang woro-woro, bahwa dia akan menunjuk putranya. Sementara putranya dikenal oleh muslimin semua ketika itu. Oleh sebab itu kalau antum baca seluruh sejarah Islam, gak ada satupun ulama dari mazhab apapun, ekstrim paling kanan maupun ekstrim paling kiri, apalagi yang di tengah, yang memuji orang yang bernama Yazid. Tidak ada. Karena semua orang lihat dia di tengah umum minum khamar, di tengah umum tidak sholat, di tengah umum melakukan segala macam kejahatan dan maksiat terang-terangan. Hatta munafik pun tidak. Kalau orang munafik masih jaga, ini dia terang-terangan menunjukkan kekafirannya secara publik. Dan ini artinya mau nginjak-nginjak agama. Kalau orang seperti ini jadi khalifatul muslimin. Bayangin, apa yang sisa dari Islam. Makanya Imam Husain mengatakan, kalau orang seperti dia yang menjadi khalifah, fa'alal islamis salam. Maka Islam ini wassalam, sudah selesai. Gak ada lagi, hatta tampilan Islam gak bakal ada. Hatta kita lihat yang selama ini marak membacakan Al-Quran atau sholat, gak akan ada, selesai. Maka itu Imam Husain salamullahi ta'ala alaihi menghadapi apa? Menghadapi elit yang ketika itu terdiri dari 3 golongan. Elit, umat kan ngikut. Pertama, elit yang mau Imam Husain datang untuk memimpin perlawanan terhadap Yazid, rezim Yazid. Satu elit. Inilah yang pertama-tama memberi surat kepada Imam Husain. Ayo datang ke Kufah, kita sama-sama, kita kembalikan masa kekhalifahan ayahmu. Dan kami rela untuk berkorban. Walhasil suratnya beribuan, menunjukkan sudah kita siap, pokoknya kita habisin ini golongan. Ini elit yang pertama. Elit yang kedua, elit yang disebut sekarang ini kaum mendang-mending, bingung di tengah. Mana ini ya? Lihat siapa yang ini. Nah ini banyak. Elit bingung, elit galau, tidak tahu mau berpihak ke sini maupun mau berpihak kepada elit yang memusuhi, yang dari awal, bahkan dalam wasiat sebagaimana dituliskan oleh At-Tabari yang mengutip dari Abu Mikhnaf, dalam wasiatnya Muawiyah menyatakan kepada Yazid, nanti kalau sudah aku angkat engkau jadi khalifah, jangan lupa dengan 3 orang atau 4 orang. 4 orang. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Abdurrahman bin Umar, dan Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, dan Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib. 4 orang ini harus kamu selesaikan urusan. Maka secara spesifik Muawiyah menyebutkan, untuk yang pertama biarkan dia larut dalam ibadahnya, untuk yang kedua kamu paksa dia karena dia kalau kamu paksa akan tunduk, untuk yang ketiga caranya begini, dan untuk Al-Husain kamu harus paling hati-hati.
karena tidak mudah menangani orang ini. Dia orang yang punya prinsip bla 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 bla, diceritakan di dalam Tarikh At-Tabari. Ala kulli hal, kembali kita kepada elit-elit tadi. Jadi elit yang ketiga adalah elit yang bersikukuh, keras kepala seperti umat-umat Nabi sebelumnya untuk melawan, dan tidak punya waktu untuk tenang-tenangan menerima keadaan, nggak punya. Dan ini akan menjelaskan, nanti ini akan menjelaskan kenapa penduduk Kufah bisa berubah. Ikhwani wa akhwati, penting untuk kita tahu apa yang terjadi. Ketika elit yang siap melakukan apapun dan mau melakukan apapun demi membunuh gerakan Imam Hussein ini tadi bergerak, mereka bergerak dalam skala yang besar, menggunakan fasilitas, dalam bahasa sekarang negara, aparat negara, anggaran negara, dan kerajaan atau dinasti Umayyah, dinasti besar, merentang dari mulai Syam sampai ke Mesir, besar, punya banyak pendapatan, punya anggaran. Nah, elit yang di sisi sebelahnya adalah Syiahnya Amirul Mukminin yang telah merasakan nikmatnya dan lezatnya hidup di bawah kepemimpinan Imam Ali di Kufah. Mereka sadar betul untuk mengembalikan itu perlu perjuangan. Bagaimana bisa hidup di bawah pemerintahan yang adil. Tapi elit ini elit yang lemah, mustad'afin. Maka itu gerakan elit musuhnya adalah pertama, yang nggak bisa ngotot penjarain. Maka seperti kita tahu Mukhtar masuk penjara, kemudian kita tahu Umail ibn Ziyad masuk penjara, dan banyak orang yang dipenjarakan. Dalam riwayat disebutkan bahwa yang dipenjarakan itu hampir setengah penduduk Kufah oleh orang yang bernama Nu'man ibn Basir, gubernur Kufah yang ditunjuk oleh Yazid. Tapi ketika semua ini terjadi, Imam Hussein makanya melakukan gerakan dengan strategi, dan ini yang sering kita lupa. Kenapa Imam Hussein mengutus Muslim ibn Aqil untuk melihat, mensurvei? Karena Imam Hussein tahu masyarakat ini dinamis, elit ini tidak sepenuhnya punya tenaga, punya kekuatan untuk melawan. Nah, kita kembali kepada elit yang di tengah. Elit yang di tengah ini elit yang bingung, galau, tidak tahu. Mereka selalu bilang, ketika Imam Hussein mau keluar dari Madinah, mereka bilang, ya Imam, janganlah ke Madinah. Kamu kan tahu penduduk Kufah ini galau, orang-orang yang mudah berubah. Sudahlah di sini aja. Ini ingin menggagalkan rencana Imam Hussein. Padahal rencana Imam Hussein sudah pakem, sudah tidak mungkin diubah. Imam Hussein sudah dalam janji dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada yang bisa mengubah. Bagaimana mau mengubah jalan cerita yang sudah ditanamkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jauh sebelum Imam Hussein besar? Dalam riwayat disebutkan, dalam riwayat sahih yang ada dalam kitab-kitab Sunni maupun Syiah, disebutkan bahwa suatu hari ketika sedang bermain dengan Imam Hussein, datang Jibril kepada dia, kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menangis. Dalam riwayat lain, Ummu Salamah mengatakan bahwa suatu saat Rasulullah terbangun dari tidurnya, dan ditanya oleh Ummu Salamah, kenapa engkau terbangun dari tidur? Aku diperlihatkan tanah di mana putraku Al-Husain dibunuh. Walhasil riwayat seperti ini banyak. Makanya ini juga mendukung kenapa sunnahnya berduka dan sunnahnya menangisi Imam Hussein bukan sunnahnya para imam setelahnya, sunnahnya Rasul SAW. Dalam kitab-kitab ahli sunnah ada, dalam kitab-kitab Syiah ada, dalam riwayat-riwayat yang jelas. Dan Imam Hussein tahu itu. Misi hidupnya adalah dia berjalan sesuai dengan rencana dia. Tapi karena semua rencana itu butuh kepada perhitungan, beliau mengirim Muslim ibn Aqil ke Kufah untuk melihat, survei. Ini elit Kufah bagaimana, penduduknya bagaimana. Oh, ternyata 18.000 orang, dalam riwayat lain 30.000 orang sudah berbaiat untuk Imam Hussein. Ya sudah, bismillah, dia putus manasik hajinya, berangkat menuju kepada Kufah. Di tengah jalan bertemu dengan Farazdak. Farazdak bilang, wahai Hussein, kamu tahu orang-orang ini
hatinya bersamamu, betul. Qulubuhum ma'ak walakinna suyufuhum alaik, tapi pedangnya juga terhunus untukmu. Apakah Imam Husain kendor melihat perubahan seperti ini? Nggak bisa, bukan Imam Husain kalau kendor. Putra Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah, nggak ada cerita kendor. Ini maksudnya hayhat min nabillah. Sesuatu yang sudah jadi perintah, janji dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ceritanya kendor, tidak ada ceritanya mundur, tidak ada ceritanya ragu. Bahkan di perang Siffin, ketika dua pasukan berhadapan-hadapan, perang zaman dulu bukan seperti perang zaman sekarang ya. Kalau kita lihat di Timur Tengah sekarang kirim rudal, ini jauh, nggak lihat bagaimana cara matinya musuh. Perang zaman dulu ini berhadapan-hadapan, face to face. Makanya Imam Ali dalam sebuah riwayat menceritakan atau mendeskripsikan bagaimana seharusnya orang bersikap dalam perang. Wah, Imam Ali ini ilmunya hampir semua hal ada, bahkan dalam urusan bagaimana bersikap dan berbaris dan tegak berdiri di sebuah peperangan. Di medan perang itu bagaimana caranya? Imam Ali menjelaskan di perang Siffin, kalau engkau berhadapan dengan musuh, maka pandanglah yang paling jauh, rekatkan gigimu, pijakkan kakimu dengan tegap, dan jangan bergerak-gerak. Lihat, pandang dengan mantap. Kemudian Imam Ali mensurvei barisan, ceritanya begitu. Ketika beliau mensurvei barisan, beliau melihat putranya yang syahid hari ini, yaitu Abul Fadl Abbas, bergetar. Maka dia tepuk, "Tek, kamu jangan bergetar. Lihat itu, kakakmu berdua, Hasan dan Husain, ada getaran di situ. Tidak ada ketakutan." Kemudian Abul Fadl Abbas yang ketika itu jauh lebih mudah bersikap, membenarkan sikapnya atau memperbaiki sikapnya. Ini Imam Husain mau digoyang dengan sesuatu yang namanya kabar-kabar bahwa terjadi perubahan, tidak bisa. Maka dia jalan terus. Dan kemudian ketika betul elit musuh itu jauh lebih gigih, seperti saya katakan, elit musuh yang tidak percaya dengan hari akhir, tidak percaya dengan adanya kehidupan setelah mati, dia punya target yang tidak bisa ditunda-tunda. Kalau ditanya kenapa itu musuh kok lebih gigih, lebih serius, lebih terukur, karena ini problemnya orang yang disebut sebagai orang beriman dengan iman yang lemah dan ilmu yang kurang. Itu targetnya bisa diulur-ulur, bisa dikompromikan, tidak serius. Bayangkan, Nu'man bin Bashir sebagai gubernur agak sedikit kendor dalam mempersekusi dan menekan dan menindas Syiah di Kufah, diganti oleh Yazid dengan orang yang bernama Ubaidillah bin Ziyad. Ubaidillah bin Ziyad masuk ke Kufah itu dengan posisi ketakutan. Dalam riwayat disebutkan dia pakai pakaian seperti pakaiannya Ahlul Bait, yaitu hitam-hitam, sehingga orang mengira bahwa dia adalah dari keluarga Ahlul Bait. Sampai dia masuk ke istana, begitu dia memegang kendali istana, mulai dia lakukan dua hal sebagaimana yang dilakukan semua penguasa zalim. Pertama, yang tidak bisa diintimidasi dikasih fulus, duit. Yang bisa diintimidasi, dia intimidasi, dia takut-takuti. Yang tidak bisa dilakukan dua-duanya, dia lakukan lewat belakang. Istrinya, anak perempuannya, keluarganya yang disuruh memperlemah orang ini. Tidak bisa juga dibunuh, seperti yang dia lakukan terhadap Hani bin Urwah dan Muslim ibn Aqil. Ikhwani wa akhwati, sampailah kita pada peristiwa hari H. Makanya Sayyid Ali Khamenei, rahbar, ketika menceritakan tentang peristiwa, menganalisis peristiwa Asyura, beliau mengatakan peristiwa Asyura itu bukan peristiwa kegagalan seorang imam. Imamnya sudah sempurna dalam menjalankan semua tugasnya.
imamnya sudah perfect, tidak bisa dilihat ada celah kekurangan, mulai dari perumusan, perencanaan, strategi, timing, tempat yang dipilih, semuanya sempurna. Nggak ada waktunya kita bahas satu demi satu. Tapi peristiwa Asyura itu adalah peristiwa kegagalan, kegamangan, kegalauan, kebimbangan elit yang mendukungnya. Di samping juga kegigihan, keseriusan, dan kebrutalan serta kesadisan, dan tidak ada sedikit pun norma yang dipegang oleh elit yang memusuhinya. Gak pegang norma. Makanya tidak ada dalam sejarah Islam peristiwa yang lebih tragis, lebih bengis, lebih sadis daripada peristiwa Asyura. Dalam semua peperangan itu tidak pernah kita temukan peperangan yang menahan air dari pasukan musuh. Tidak pernah kita melihat peperangan yang membunuh anak-anak, yang bayi. Tidak pernah kita mendengar peperangan yang membakar kemah-kemah perempuan. Di hari Asyura, elit musuh melakukan semuanya. Sebaliknya ya ikhwan wa akhwati, elit yang bersama atau kafilah Imam Hussein ini manusia-manusia yang sudah terbang ke langit, suci dan disucikan. Bayangkan berhadapan dengan kenyataan seperti itu, menghadapi keadaan di mana elit ini di satu sisi sudah siap membantai dengan segala cara, di sisi lain Imam Hussein menghadapi elit yang bimbang, tidak tahu mau apa, dan di segi ketiga elit yang ingin membela dia, ingin membantu dia, ingin menolong dia, tapi dilemahkan dan terus dilemahkan dan tidak punya daya upaya. Imam Hussein keluar dari Makkah membawa keluarganya, anaknya, istrinya. Makanya dalam sejarah disebutkan ini bukan perang. Tidak ada orang merencanakan perang bawa anak istri. Imam Hussein tidak niat perang. Imam Hussein ingin menunjukkan, kalau engkau memperlakukan aku seperti itu, aku akan kembali kepada khittah dan pola kakekku Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana dia diutus sebagai rahmat bagi sekalian alam. Aku akan menunjukkan kepada kalian bagaimana seorang manusia berkorban dengan segala hal yang dia cintai dalam rangka menuju kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, jalan kebenaran dan keadilan. Aku nggak akan mundur, justru aku bawa ini semua anak istri. Ketika Imam Hussein mau keluar dari Madinah, elit di Madinah, tokoh-tokoh masyarakat di Madinah termasuk Ibn Abbas bilang, ya sudah kalau kamu mau keluar minimal anak istrimu taruh di sini. Imam Hussein bilang, enggak, anak istriku bersama aku. Mereka harus bersamaku. Mereka harus ikut denganku, keluargaku harus ikut denganku. Anak-anakku terutama yang perempuan harus ikut bersamaku. Dan Imam Hussein bergerak dalam rangka sesuatu yang mulia. Makanya kalau kita dengarkan narasi Karbala, kita akan melihat bagaimana narasi ini sampai kepada puncaknya ketika Imam Hussein melihat satu demi satu buah hatinya gugur di medan ini. Di antara yang paling disebutkan di dalam sejarah memukul hati beliau adalah gugurnya Abul Fadl Al-Abbas. Abul Fadl Al-Abbas adalah orang yang telah lama dididik oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib untuk setia kepada kakaknya, dan memang dipersiapkan oleh Imam Ali untuk menemani Imam Hussein di padang Karbala. Dan ini mengingatkan kita bahwa Ahlul Bait alaihimussalam, Rasul, Imam Ali, Imam Hasan, Imam Hussein, mereka orang-orang yang punya strategi. Betul, mereka percaya dengan kehendak Allah, percaya tawakal kepada Allah, tapi mereka hidup dan menjalankan sebuah strategi. Strategi dalam rangka mengamankan Islam dari kehancuran dan kematian yang diharapkan oleh musuh-musuh Islam. Imam Ali dari awal mencari, ketika Sayyidah Fatimah salamullahi ta'ala alaiha wafat, Imam Ali mencari di antara suku Arab siapa yang paling pemberani.
Kemudian bertemulah Imam Ali dengan suku Al-Asad. Imam Ali bertanya, siapa di dalam suku ini yang paling pemberani? Ditemukan fulan, dan kemudian Imam Ali bertanya apakah dia memiliki anak perempuan. Menikahlah Imam Ali dengan Ummul Banin, suku Arab paling pemberani, dari anak pemberani dari suku tersebut. Ummul Banin ketika memiliki 4 orang anak, semuanya gugur di medan Karbala. Imam Ali selalu mendidik Abul Fadl Abbas untuk ingat, apapun yang dilakukan oleh kedua kakakmu, kamu ikuti, kamu patuhi dan jaga mereka. Oleh sebab itu, di medan Karbala, ketika Imam Husain sudah tidak punya daya upaya lagi untuk mencari di mana air, kira-kira di mana. Berulang kali dia meminta kepada Abul Fadl Abbas, coba cari, gali air di sebelah sini, gali air di sebelah sana. Dan ketika tidak ada lagi tempat, beliau menyuruh, coba engkau pergi ke Furat, ambil air dari sana. Abul Fadl Al-Abbas karena dididik oleh Imam Ali untuk setia dan tidak sama sekali meninggalkan kakaknya, beliau ini juga dalam keadaan haus. Beliau ingin sedikit satu hirupan air masuk ke tenggorokannya, tapi kemudian dia buang air itu dari tangannya. Dan dia mengatakan bahwa bagaimana aku meminum air sementara Al-Husain salamullahi ta'ala alaih kehausan. Dia masukkan air ke dalam qirbah dan dia berusaha untuk berangkat kembali. Dan kita tahu kemudian beliau dipanah dan dipotong tangan kanannya, dipotong tangan kirinya, dan akhirnya ditombak dan dipukul dengan batu. Ketika Imam Husain melihat Abul Fadl Abbas dalam keadaan itu, baru pertama kalinya dalam sejarah hubungan mereka berdua, Abul Fadl Al-Abbas menyebut nama Imam Husain dengan ya akhi, ya Husain, wahai saudaraku. Karena dari kecil dia biasa untuk menyebut Imam Husain dengan ya sayyidi, ya maulai, tuanku. Dan ketika Imam Husain telah menjadi imam setelah syahidnya Imam Hasan, dia selalu memanggil ya imami, ya maulai, wahai imamku, wahai tuanku. Tapi pada saat terbaring untuk terakhir kalinya, barulah dia mengklaim haknya sebagai saudara Imam Husain dan memanggil ya akhi, ya Husain, saudaraku Imam Husain. Melihat seperti itu, Imam Husain tidak bisa menahan. Banal inkisaru fi wajhil Husain lamma qutilal Abbas. Terlihat kehancuran muka Imam Husain. Imam Husain tidak bisa menahan luka yang begitu mendalam ketika melihat Al-Abbas syahid, gugur dalam keadaan seperti itu. Tapi kemudian yang lebih menyakitkan lagi adalah ketika Imam Husain melihat Ali Al-Akbar harus tampil dari keluarganya yang masih muda belia. Ali Al-Akbar diriwayatkan dalam sejarah memiliki wajah yang paling mirip dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Imam Husain atau Imam Hasan rindu melihat Rasul, rindu dengan Rasul, beliau itu akan melihat wajah Ali Akbar, wajah yang mirip dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari posturnya, mulai dari rongga mukanya, rona wajahnya, dan cara bertuturnya paling mirip dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu berat sekali Imam Husain melepaskan Ali Akbar tampil ke medan pertempuran. Tidak tahan melihat bagaimana ini umat Rasul sallallahu alaihi wasallam membunuh orang yang paling mirip wajahnya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi Ali Akbar lah yang kemudian menguatkan dan mengatakan, ya abi, aku, wahai ayahku, aku harus tampil. Ini sudah saatnya. Tidak ada lagi yang mau membelamu. Tidak ada lagi orang. Paman Abbas sudah tidak ada. Makanya dalam
Martha atau Ritha, biasa disebutkan Paman Abbas pergi tidak lagi pulang, bendera telah jatuh. Pembawa bendera telah jatuh. Oleh sebab itu tidak ada jalan bagi yang lain kecuali Ali Akbar tampil. Dan betullah Ali Akbar tampil dan menunjukkan kegagahan, keindahannya yang luar biasa, tampil ke depan. Imam Hussein melihat dari kejauhan, Sayyidah Zainab melihat dari kejauhan, ketika akhirnya mulai terjadi pertempuran, dan akhirnya tertebas Ali Akbar. Imam Hussein dari kejauhan berteriak, "Ya Rasulullah, laqad qatalu ashbaha rajulin bika." Wahai Rasulullah, mereka telah membunuh orang yang paling mirip denganmu. Tidak ada yang bisa kita bayangkan, ya ikhwani wa akhwati, kecuali bahwa kebiadaban elit yang berkuasa ketika itu sudah tidak punya lagi moral, tidak punya lagi norma, tidak ada batasan lagi. Mereka harus mencapai targetnya, dan dengan segala cara. Tapi apa yang terjadi di Karbala pada hari Asyura 61 Hijriah itu justru menghidupkan Islam yang sampai sekarang, sampai detik ini kita bisa nikmati. Itulah yang diceritakan oleh narator akbar Karbala adalah dua orang, Imam Ali Zainal Abidin ketika beliau masih di Kufah, dan Sayyidah Zainab salamullahi ta'ala alaihi di hadapan Yazid laknatullah alaihi. Ketika Sayyidah Zainab mengatakan kepada Yazid, "Ya Yazid, kid kaidak was'i sa'yak wajahid juhdak, innaka lan tamhu dzikrana wa lan tumitu wahyana." Wahai Yazid, kamu mau melakukan sakarepmu, kalau katanya orang Jawa, semaumu, lakukan semaumu, keluarkan semua upayamu, daya upayamu, engkau tidak akan pernah membunuh ingatan tentang kami, mematikan ingatan tentang kami, atau mengubur wahyu yang turun kepada kami. Selesai sudah. Strategimu, taktikmu, semuanya terbongkar. Manusia akan melihat siapa engkau dan apa targetmu, dan manusia akan melihat siapa kami dan apa misi kami. Oleh sebab itu Sayyidah Zainab mengatakan, "Wahai Yazid, setiap kali orang masih menyebut nama Muhammad dan menyebutkan setelahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dimanapun mereka berada, berarti misimu telah gagal. Selagi orang bersyahadat di muka bumi ini, berarti misi Yazid gagal. Itu artinya Karbala telah menghidupkan kembali ruh Islam. Asyura telah membangkitkan kembali ruh Islam yang rencananya dan targetnya hendak dibunuh oleh tulaqa, elit musuh ketika itu. Jadi mereka tetap berkuasa secara formal, tapi Islam masuk ke dalam tubuh dan hati manusia hingga 1400 tahun kemudian, dan akan terus hidup. Oleh sebab itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Husainun minni wa ana min Husain. Ahabballah man ahabba Husaina." Husain dari aku. Husain berangkat dengan misiku. Husain membawa misi rahmatku. Husain membawa misi menghidupkan agamaku. Demikian pula aku dari Husain. Karena darah Al-Husain, karena pengorbanan Al-Husain, karena pilihan Al-Husain di padang Karbala di hari Asyura, aku tetap disebut oleh orang sebagai Rasulullah. Misiku, risalahku akan tetap tersebar di seluruh dunia. Syahadat akan tetap bangkit. Inilah makna juga ketika Imam Hussein mengatakan apa yang disebut sebagai dhillah, kehinaan. Imam Hussein menolak kehinaan, bukan kehinaan pribadi, tapi hina bagi agama, hina bagi wahyu Allah. Ketika Yazid mencoba untuk memaksa Imam Hussein baiat,
Imam Husain menolak. Ala inna ad-da'iyya ibn ad-da'iyya qad rakaza baina tsnatain baina sillati wadh-dhillah fahayhat min adh-dhillah. Ketika anak haram, putra dari anak haram telah memaksaku memilih antara pedang dan kehinaan, yaitu hinanya agama kakekku, maka aku tidak akan pernah memilih kehinaan. Fahayhat min adh-dhillah. Demikianlah ikhwani wa akhwati, sekali lagi saya ingin sampaikan duka dan bela sungkawa atas peristiwa agung, peristiwa tragis ini yang telah menimpa Rasul dan keluarganya, dan memohon kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ahlul baitnya agar kehadiran kita pada acara ini sebagai bagian dari bentuk sambung rasa kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan menjadikan kehadiran kita pada hari ini, di momen ini, kelelahan kita apapun, sekecil apapun yang kita alami pada hari ini, pengorbanan kita sekecil apapun, sebagai bentuk kita cinta kepada Rasul dan ahlul baitnya, dan mengharap di hari di mana kita paling membutuhkan syafaat orang-orang yang suci itu, mereka akan mau melihat dan menengok kita. Oh, ini orang-orang yang masih mengenangku, dan aku akan memberi syafaat kepada mereka. Sesungguhnya syafaat Al-Husain yaumal wurud, di hari kita masuk di tempat yang paling mengerikan, adalah syafaat yang paling dinanti, syafaat yang paling luas, syafaat yang paling cepat kita dapatkan. Demikian. Assalamu alayka ya Aba Abdillah wa ala al-arwah allati hallat bi fina'ik. Salamullahi ta'ala alaikum minni jami'an abadan ma baqitu wa baqiya al-lail wan nahar wa la ja'alahu Allahu akhir al-ahdi minni li ziyaratikum. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala awlad al-Husain wa ala ashab al-Husain الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابكم بأبي عبد الله الحسين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.